Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin ikhwani fillah rahimakumullah yang dimuliakan Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kali ini saya akan menyampaikan salah satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang kandungannya kira-kira seperti ini. Suatu ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, kemudian pada pijakan pertama beliau mengatakan amin. Pijakan kedua beliau mengatakan amin juga. Kemudian pijakan ketiga beliau kembali mengatakan amin. Selepas turun dari mimbar, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi engkau bilang amin 3 kali. Itu maksudnya apa, wahai Rasulullah SAW?" Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu amin pertama adalah ketika itu malaikat Jibril datang kepada beliau dan kemudian menyampaikan, salah satu yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah celaka orang yang selepas Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan saya garis bawahi. Seolah-olah Rasulullah SAW ingin menyampaikan melalui hadis ini sungguh terlalu kelewatan orang-orang yang keluar dari Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Seolah-olah pula Rasulullah SAW mengungkapkan dalam hadis ini bahwa orang yang berada di dalam Ramadan memiliki peluang terbesar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka kalau orang keluar dari Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti istilah tikus mati di lumbung padi. Sudah tahu dia berada di lumbung padi, tinggal makan, kok bisa mati? Nah, itu namanya terlalu kebodohan yang nyata. Lantas bagaimana agar kita diampuni Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini? Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang pertama, man qoma, barang siapa yang melaksanakan qiyam pada bulan Ramadan. Qiyam di sini artinya salat. Salat dalam arti di sini salat tarawih dan salat-salat sunnah lainnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni dosanya ma taqaddama min dzambi, yang dosa-dosa yang telah dia lakukan. Itu yang pertama. Yang pertama berarti salat. Salat di malam bulan Ramadan. Yang kedua, hadis yang kedua, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok bisa ada orang puasa, ada orang qiyamul lail di bulan Ramadan tapi tidak diampuni? Apakah mungkin? Sangat mungkin. Maka puasa dan qiyamul lail itu ada kategori di mana dua hal ini
mampu menjadi ibadah, di samping mendapatkan pahala juga menjadi penghapus dosa. Pertama, untuk puasa. Untuk puasa kategori yang pertama atau syarat yang pertama adalah dilaksanakan dengan imanan wahtisaban. Dilaksanakan atas dasar keimanan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebagai sebuah kegiatan rutinitas, kebiasaan yang memang dia lakukan sejak kecil, dibiasakan orang tuanya, lantas dia lakukan setiap tahunnya. Tidak hanya rutinitas menahan lapar, tetapi didasari atas keimanan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ramadan datang, dia sangat senang untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, ada hadis yang kedua disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rubba so'imin, yang artinya kira-kira bahwa celaka, sia-sia orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala, melainkan hanya menahan lapar dan dahaga. Kenapa? Mereka berpuasa tidak sepenuh hati, tidak sepenuhnya, hanya menahan lapar dan dahaga. Cukup sampai di situ. Tetapi hal-hal lain yang dilarang dalam bulan puasa, yang disunahkan dalam bulan puasa, yang dilarang dilaksanakan, yang dianjurkan tidak lakukan. Hawa nafsunya masih liar, matanya, pandangannya masih liar, mulutnya masih bergosip dan memfitnah dan lain-lain. Sehingga puasanya sia-sia, hanya lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala. Itu untuk puasa. Kemudian untuk syarat diterimanya qiyamul lail, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Siapa orang-orang yang salat tapi celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Kategori lalai itu seperti apa? Di antaranya orang yang dikategorikan lalai dalam salat adalah salatnya main-main. Salatnya hanya sekedar gerakan saja, tidak diberingat dengan hati. Salatnya tanpa ruh, hanya sebagai gerakan formalitas. Yang seperti itu. Maka ikhwani fillah, dalam hal ini kami mengajak kepada ikhwani fillah semuanya, mari selagi kita berada di lumbung padi, selagi kita berada di bulan yang segala-galanya dibuka oleh Allah, segala pintu ampunan dibuka bagi Allah, ingat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Kita ini Bani Adam, pasti berbuat salah. Allah ciptakan memang dengan tabiat pasti berbuat salah dan dosa. Namun kata Rasulullah SAW mengatakan bahwa khairul khata'ina tawwabun, bahwa sebaik-baik orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat salah adalah orang yang meminta ampun, orang-orang yang bertaubat. Di bulan Ramadan ini kita mari perbanyak taubat dan meminta ampunan, selagi Allah bukakan pintu selebar-lebarnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.